Salam semuanya, perkenalkan nama saya Yulia Siombing. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen, dan saya dari Universitas Terbuka Batam. Di sini saya ingin menjelaskan lahirnya Pancasila yang dibimbing oleh Ibu Anis Nurrohma MPD. Jadi, cerita tentang lahirnya Pancasila dimulai pada masa penjajahan Jepang. Saat itu, Jepang menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Makanya, mereka membentuk sebuah badan yang namanya BPUPKI, atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI ini dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945, dan tugas utamanya adalah mempersiapkan hal-hal penting sebelum Indonesia merdeka, termasuk mencari dasar negara. BPUPKI mulai sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Dalam sidang ini, para tokoh bangsa kita mengusulkan ide dan gagasan tentang dasar negara. Ada 3 tokoh utama yang paling berpengaruh di sidang itu, yaitu Bapak Muhammad Yamin, Bapak Profesor Dr. Suepomo, dan Bapak Insinyur Soekarno. Yang pertama, usulan dari Bapak Muhammad Yamin, 5 asas dasar negara, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Lalu Bapak Suepomo mengasalkan gagasan negara integralistik, yaitu negara yang mempersatukan seluruh golongan tanpa ada perbedaan antara rakyat dan pemimpin. Dan yang terakhir, Bapak Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan pidatonya yang sangat terkenal. Di pidato itu, Bapak Soekarno mengusulkan 5 dasar negara yang beliau sebut dengan nama Pancasila. Isi 5 sila yang diusulkan Soekarno waktu itu adalah: 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, setelah itu dibentuklah Panitia 9 untuk merumuskan kembali usulan dari para tokoh. Hasil kerja Panitia 9 itu disebut Piagam Jakarta, yang dibuat pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam Jakarta ini berisi rumusan awal dari Pancasila yang hampir sama dengan yang kita kenal sekarang. Hanya saja ada sedikit perbedaan pada sila pertama. Kemudian, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, keesokan harinya yaitu 18 Agustus 1945, Pancasila resmi disahkan sebagai dasar negara Indonesia dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Sejak saat itu, Pancasila menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia dan menjadi dasar dalam segala aspek kehidupan bernegara, mulai dari pemerintahan, hukum, hingga kehidupan sehari-hari masyarakat. Sekian dan terima kasih.